Hai, aku Sasa. Aku di sini mau bercerita tentang pengalaman pinjol aku. Terus sampai sekarang nih, ya, aku udah 1 tahun bertemu dengan Mami. Aku dulu itu ketemu Mami di tahun 2022, bulan November, tanggal 5 hari Sabtu. Ya, aku diproses di hari Sabtu. Jadi sebenarnya gini ya, proses atau gimana pun hasilnya waktu itu aku sudah pasrah. Karena posisinya aku hanya mau lepas dari pinjol. Aku udah capek banget. Aku di sini jualan, ya aku jualan. Aku kenapa sih bisa kejebur ke pinjol itu karena aku jualan. Terus aku butuh modal dan waktu itu memang aku tuh lagi di atas keadaannya ya, karena banyak yang order nih dan butuh modal. Akhirnya aku terjun lah gitu ya, aku masuk nih ke perpinjolan. Dan di situ awal-awal memang merasa terbantu banget. Tapi kok semakin lama ya, yang namanya eh, uang dari, menurut aku, jadi nggak ada hasilnya gitu dengan uang seperti itu. Ya aku capek sendiri. Jadi setiap bulan itu aku bayarnya, aku capek sendiri, ngos-ngosan sendiri, karena ternyata seiring jalannya waktu usaha aku tidak naik gitu ya, malah nurun. Ya begitu. Terus akhirnya ya sudahlah, aku gaya lubang tutup lubang di aplikasi. Iya, jadi aku selesai live atau aku scroll-scroll TikTok, itu ada muncul VT Mami, ya lagi joget-joget gitu Mami. Pokoknya Mami itu dari awal aku tahu Mami sampai sekarang, Mami tetap selalu energik, ya selalu energik Mami. Nah, terus aku di situ, aku follow Mami, aku lihat live Mami karena masuk ke notif kalau misalnya Mami live. Aku liatin live Mami, tapi aku nggak pernah nanya di live Mami itu. Aku liatin terus sampai akhirnya aku mikir-mikir, aku coba dia beraniin DM Mami. Aku mau lepas pinjol, aku bilang gitu kan. Akhirnya ya udah, aku ketemu Mami dan menurut aku pada saat itu yang pertama live, perempuan yang pertama live ya, melihatkan mukanya tanpa ada penutup apapun, entah kacamata, entah apa, topeng atau apa gitu, bener-bener kelihatan mukanya. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya Mami ini nipu, aku bisa screenshot terus aku viralin. Aku yakin ya, yang namanya pertemuan itu pasti ada hikmahnya dan sudah ada jalannya. Kalau misalnya Mami bukan jalan aku waktu itu, nggak mungkin seperti ini. Jadi semua itu sudah ada jalurnya gitu kan ya. Dan satu lagi, kepercayaan juga. Aku dari awal memang sudah percaya sama Mami dan aku nggak pernah lihat yang lain, nggak pernah. Aku cuma tahu Mami. Aku pun pertama DM minta solusi itu ke Mami, nggak pernah minta ke yang lain ya. Di sini aku tuh udah kayak yakin deh, insya Allah ini Mami itu memang jalan aku untuk keluar dari permasalahan aku ini, karena aku pengen lepas, aku capek banget. Aku sudah pernah ada melunaskan, namun akhirnya jatuh lagi, kejebur lagi di lubang yang sama gitu. Karena aku pernah melunaskan nih, sampai aku utang ke bank buat melunaskan pinjolnya. Jadi yang lain ya, yang nonton nih, jangan pernah kamu pinjem ke bank untuk bayar tagihan pinjaman online kamu. Memang susah, lepas pinjol tuh susah banget, karena satu, aku tuh pakai pinjol selain buat usaha, aku juga pakai untuk kebutuhan hidup. Jadi ini juga teguran buat aku untuk bisa hidup lebih apa adanya aja dan gak usah maksain gitu. Karena segala sesuatu kalau dipaksa gak enak ya. Temen semua nih yang ngerasa udah nggak bener nih gitu, ya aku udah misalnya sampai jual barang, sampai bisa makan uang yang seharusnya nggak kamu pakai akhirnya kamu bayarin, atau jadi ada hutang nyata ya, itu udah nggak benar. Kamu harus cepat-cepat lepas ya, jangan karena gengsi, jangan karena takut ini itu mau sampai kapan seperti itu ya. Jadi terima kasih Mata sudah menjadi wadah solusi pinjol yang merangkul kliennya sampai kuat, gak ninggalin kliennya nih ya. Aku pilih kaos ini karena memang menurut aku ini mapan banget sih, good time good vibes ya. Jadi terus tebarkan aura-aura positifnya ya, yang bisa mengajak semuanya itu jauh lebih baik gitu. Karena tanpa kalian, tanpa Mapa, aku nggak akan aku bisa seperti ini, nggak akan aku bisa sekuat dan menerima kenyataan kalau memang aku ini korban pinjol. Gak ada malu deh ya, udah gak usah ada malu, karena pakai pinjol itu udah harus siap malu. Pokoknya kita semua harus selalu happy ya. Kenapa? Karena kalau misalnya jiwa kita happy, pikiran kita senang ya, badan pun jadi ikutan berisi dan dompet pun harus terisi begitu. Oke, buat Mami Mapa, buat Mas Jaka, buat suami Mami juga, Papi J, semua makasih. Tanpa kalian Mapa mungkin, kalau Mapa nggak ada, aku nggak tahu deh ya akan seperti apa aku. Yang pasti thank you banget buat semuanya, doa terbaik buat Mata. Dan di sini bukan karena aku admin jadi aku ngebagus-bagusin, enggak, karena memang ini yang aku bilang tadi itu real semua ya, real. Oke, makasih Mata.